Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam sehat selalu dalam kasih dan anugerah Tuhan kita Yesus yang mengasihi kita, yang kita tahu bahwa kasih-Nya itu sempurna dalam kehidupan kita. Dan bahkan kita ada sebagaimana kita ada sampai saat ini, semua karena kasih dan anugerah-Nya dalam bentuk penyertaan dan perlindungannya atas kehidupan kita sebagai orang percaya dan umat-Nya yang mengasihi Dia. Kita juga patut bersyukur kalau sampai saat ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk mengenal Dia secara pribadi dalam kehidupan kita. Nah, pagi hari ini saya ingin share satu ayat bagi kita semua. Kita belajar dari firman Tuhan yang terdapat dalam Hosea pasal yang keempat ayat yang keenam. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Tentunya kita pernah mendengar istilah tak kenal maka tak sayang. Biasanya kata atau istilah ini dipakai oleh seseorang ketika orang tersebut ingin memperkenalkan diri kepada kelompok tertentu, kepada komunitas tertentu yang belum mengenal dia atau yang belum dia kenal. Biasanya istilah ini dipakai, istilah tak kenal maka tak sayang. Kemudian setelah istilah itu atau setelah kata-kata itu disampaikan, maka orang tersebut memperkenalkan dirinya, namanya, profesinya, dan lain sebagainya, atau sedikit tentang biografi atau tentang pribadinya. Nah, kalau kita kembali kepada firman Tuhan yang kita sudah baca tadi, kalau saya boleh katakan istilah yang saya ingin sampaikan dalam Hosea pasal yang keempat ayat yang keenam ini, istilahnya berbanding terbalik dengan istilah yang pertama tadi. Berbanding terbalik dengan istilah tak kenal maka tak sayang. Kalau dalam Hosea 4 ayat yang keenam ini, kalau boleh saya katakan, yang paling tepat istilah untuk ayat ini adalah tak kenal maka binasa. Dalam ayat 6 tadi dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Di sini kita melihat ada kata binasa. Kata binasa ini tentunya memiliki dua pengertian. Pengertian yang pertama, binasa ya sudah binasa karena mereka tidak mengenal Allah, maka mereka binasa. Kemudian pengertian yang kedua, mereka tidak mengenal Allah, maka mereka menuju kepada kebinasaan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya akan bacakan. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Ayat ini ngeri sekali. Menurut saya ini ngeri. Ini merupakan teguran Allah kepada umatnya. Memang kalau kita melihat secara lengkap dalam pasal yang keempat ini teguran Tuhan atau tantangan Tuhan terhadap umatnya beserta para imam-imam atau para pemimpin pada saat itu. Mulai dari pemimpin sampai kepada rakyat, dikatakan mereka tidak mengenal Allah. Kalau dalam bagian B dikatakan tadi, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengenal Allah, pengenalan akan Allah, itu pilihan. Dan kita tahu dalam perjalanan bangsa Israel bagaimana Tuhan memperkenalkan dirinya kepada mereka
lewat cara-cara yang luar biasa, lewat cara-cara yang dahsyat, melalui imam-imam, melalui para nabi. Tetapi pada kenyataannya dikatakan mereka lebih memilih untuk menolak pengenalan itu. Sekali lagi, saya mau sampaikan, pengenalan akan Allah itu adalah pilihan. Bagaimana dengan kita? Tuhan selalu membawa kita. Tuhan selalu ingin membawa kita kepada pengenalan akan Dia dengan cara-cara yang saya percaya cara-cara yang dahsyat juga. Tetapi apakah kita mau mengenal Dia lebih dalam kehidupan kita, atau justru sebaliknya kita menolak pengenalan akan itu? Saya percaya tentunya kita tidak akan memilih seperti apa yang dilakukan oleh bangsa Israel pada saat itu. Mereka justru menolak akan pengenalan tersebut, sehingga firman Tuhan katakan mereka binasa dan bahkan diambang kebinasaan. Saat ini saya ingin garis bawahi kata mengenal. Di sini dikatakan umat Tuhan atau bangsa Israel itu binasa karena tidak mengenal Allah. Ada 3 pengertian dari kata mengenal di sini kalau saya boleh sampaikan. Pengertian yang pertama yang saya temukan dari kata mengenal ini adalah mengakui. Jadi, kalau ada seseorang yang mengenal seseorang lainnya, maka kata yang terkandung atau makna yang terkandung dalam kata mengenal tersebut adalah mengakui. Saya akan berikan contoh sederhana seperti ini. Kalau saya menyampaikan kepada orang tertentu bahwa saya mengenal ada seorang dokter yang bernama Andrew misalnya. Saya mengenal dokter Andrew. Nah, ketika saya menyatakan bahwa saya mengenal dokter Andrew, itu artinya saya sedang mengakui keberadaan yang namanya Andrew ini sebagai dokter. Kalau saya menyatakan bahwa saya mengenal dia sebagai seorang dokter, maka sesungguhnya saya mengakui dia sebagai seorang dokter. Nah, dalam benak saya, dalam pikiran saya, seorang dokter itu tentunya berkaitan dengan seseorang yang paham tentang kesehatan. Nah, itu makna yang pertama, dan dalam terjemahan lain juga ada yang menyebutkan tentang kata mengenal ini sebagai mengakui. Nah, kemudian makna yang kedua dari kata mengenal itu adalah percaya. Nah, saya akan tetap pakai contoh seorang dokter yang saya kalau saya katakan saya mengenal dokter Andrew, maka sesungguhnya saya mengakui dia sebagai seorang dokter, tetapi juga saya percaya bahwa dia adalah dokter. Jadi kalau saya mengenal yang namanya Andrew ini sebagai sebagai seorang dokter, maka sesungguhnya saya juga sedang percaya bahwa dia adalah dokter. Dan kalau saya percaya bahwa dia adalah seorang dokter, maka suatu ketika kalau saya memeriksakan diri kepada dia, mungkin saya ada keluhan di tubuh saya, dan kalau dia memberikan sebuah resep kepada saya,
maka saya akan percaya resep itu adalah resep dari seorang dokter. Kenapa? Karena saya percaya bahwa yang menangani saya, yang saya sebutkan tadi yang bernama Dr. Andrew, itu adalah seorang dokter yang paham tentang kesehatan. Nah, itu makna yang kedua dari kata mengenal. Kalau tadi yang pertama mengakui, yang kedua percaya. Kemudian yang ketiga, makna yang saya temukan dalam kata mengenal ini adalah, kalau tadi sudah mengakui, percaya, dan yang ketiga mempercayakan diri. Kembali saya akan ambil contoh sederhana tadi tentang seorang dokter. Kalau saya mengenal yang bernama Andrew ini sebagai dokter, maka saya mengakui bahwa dia adalah dokter, dan saya percaya bahwa dia adalah dokter. Dan kalau saya berobat kepada dia, apapun yang dia katakan kepada saya harus percaya, karena saya percaya bahwa dia seorang dokter. Apapun yang dia sarankan untuk saya akan percaya. Dan bahkan sampai kepada titik yang lebih lanjut, saya mempercayakan diri saya kepada dia. Dalam hal ini tentunya berkaitan dengan kesehatan. Kalau Dr. Andrew ini menganjurkan, Bapak tidak boleh begini, Bapak harus begini, Bapak harus begitu, maka saya harus mengikuti apa yang dianjurkan oleh Dr. Andrew itu. Dengan kata lain, saya sedang mempercayakan diri saya kepada dia supaya saya sembuh. Itulah tiga makna yang terkandung dalam kata mengenal. Dan kalau kita kembali kepada firman Tuhan, ternyata itu atau ketiga hal itu tidak dimiliki oleh bangsa Israel atau umat Tuhan pada saat itu. Mereka tahu, dan bahkan dengan mata kepala mereka melihat bagaimana Tuhan berkarya atas kehidupan mereka pada saat itu. Tetapi mereka tidak mengakui. Mereka hanya menikmati saja karya-karya Tuhan dalam kehidupan mereka. Tetapi mereka tidak mengakui bahwa Dia adalah Tuhan satu-satunya dalam kehidupan mereka. Mereka tidak mengakui bahwa Tuhan yang memimpin mereka keluar dari Mesir adalah Tuhan yang maha kudus. Dan mereka tentunya, bagaimana mungkin mereka bisa percaya kalau mereka sendiri tidak mengakui? Bagaimana mungkin mereka bisa mempercayakan diri mereka kalau mereka tidak mengakui dan percaya kepada Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan dalam Hosea pasal yang keempat ayat yang ke-6 ini kita bisa belajar betapa ngerinya kehidupan orang yang tidak mengenal Allah, yang tidak mengenal Tuhan dalam kehidupannya. Saya percaya kita semua tidak demikian. Karena kita tahu konsekuensi yang mengerikan yang terjadi bagi orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau dalam ayat-ayat sebelumnya kalau Bapak Ibu baca dalam ayat-ayat sebelumnya, Bapak Ibu bisa mendapatkan gambaran bagaimana karakter, bagaimana cara hidup, bagaimana gaya hidup dari orang yang tidak mengenal Allah. Sangat-sangat mengerikan. Nah, sekali lagi saya percaya kita semua adalah pribadi-pribadi yang rindu untuk mengenal Tuhan lebih dalam kehidupan kita. Seperti kata-kata yang terdapat dalam satu pujian yang berbunyi seperti ini. Dan biar ini juga menjadi ungkapan, menjadi kerinduan hati kita. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan
lebih dalam dari semua yang ku kenal. Ini kata-kata merupakan kata-kata yang luar biasa, ungkapan hati yang luar biasa, kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih dalam daripada siapapun yang dia kenal yang ada di dalam dunia ini. Kita mengenal orang terhormat, orang terhebat di dalam dunia ini itu baik. Tetapi mengenal Tuhan lebih dalam kehidupan kita itu jauh lebih baik daripada kita mengenal orang terhebat sekalipun yang ada di dalam dunia ini. Bukan berarti kita tidak boleh mengenal orang-orang hebat yang ada di dalam dunia ini. Tetapi kalau kita mengacu kepada pembacaan firman Tuhan kita saat ini, yang Tuhan inginkan dari dalam kehidupan umatnya adalah mengenal Dia lebih dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus memberkati.